Ya, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, untuk video aku kali ini, aku bakalan upload juga di TikTok, jadi nggak cuma di YouTube aja ya. Nah, dari sini ini merupakan mata kuliah pengembangan kurikulum pada topik 1 bagian koneksi antar materi. Di sini diminta untuk membuat peta konsep mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum. Nah, untuk pengembangan kurikulum ini ada definisinya. Definisi pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Nah, di dalam pengembangan kurikulum itu ada prosedur dalam pengembangannya, yaitu ada analisis dan diagnosis kebutuhan, terus perumusan tujuan, pengorganisasian materi, pengorganisasian pengalaman belajar, dan penggunaan alat evaluasi. Nah, di pengembangan kurikulum juga ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Yang pertama itu ada prinsip relevansi, artinya itu adalah prinsip yang harus sesuai. Misalkan ini ada terbagi dua lagi, jadi relevansi internal dan eksternal, di mana internal ini adalah kurikulum yang dikembangkan itu harus sesuai dengan tujuan, bahan, atau strategi organisasi ataupun evaluasi yang digunakan. Dan yang eksternal ini harus sesuai seperti teknologi atau psikologi anak. Jadi pengembangan kurikulum itu harus bersifat atau berprinsip relevansi. Yang kedua itu adalah fleksibilitas, di mana kurikulum yang dibuat itu harus fleksibel, menyesuaikan kemampuan dan latar belakang belajar, terus sesuai dengan kondisi regional, sesuai dengan waktu dan tempatnya. Dan prinsip yang ketiga itu ada continue, di mana pengembangan kurikulum ini, kalau misalnya kita mengembangkan kurikulum itu harus berkelanjutan atau berhubungan dengan kurikulum lanjutan. Misalkan kurikulum sekolah dasar itu nantinya akan berkelanjutan lagi ke kurikulum SMP dan juga ke SMA juga, jadi saling berhubungan antar kurikulum. Dan yang selanjutnya itu harus efisien, dimana sifat dari prinsip ini adalah sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau dicapai, efisien seperti waktu, tempat, dan biaya dan lain-lainnya. Nah, ketika prinsip efisien, maka prinsip itu jadi efektif. Efektif ini sejauh mana rancangan program pembelajaran itu telah tercapai. Dan dalam prinsip efektif kita kembali lagi ke tujuan dari kurikulum. Nah, tujuan pendidikan nasional, tujuan pengembangan kurikulum harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Nah, untuk pengembangan kurikulum itu ada 3 landasan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada landasan psikologis, di mana berdasarkan perkembangan siswa. Pendidikan itu kan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar menjadi lebih baik. Tetapi tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Nah, pada hakikatnya setiap individu itu mengalami perkembangan, yaitu perubahan yang teratur sejak lahir hingga mereka dewasa. Dan implementasinya dari landasan psikologis terhadap pengembangan kurikulum adalah setiap anak itu diberi kesempatan untuk berkembang sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya sendiri. Dan yang kedua, di samping menyediakan pembelajaran yang sifatnya umum yang wajib dipelajari di sekolah, perlu disediakan pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Dan yang ketiga yaitu selain menyediakan kurikulum dengan bahan ajar yang bersifat kejuruan, diharapkan juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Bagi anak yang berbakat di bidang akademik diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan selanjutnya, kurikulum itu memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh dari lahir dan batinnya. Yang kedua, itu ada yang namanya landasan sosiologis, di mana landasan ini adalah hubungan kurikulum dengan masyarakat. Nah, pendidikan itu kan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat.
Peserta didik itu berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan lagi untuk kehidupan masyarakatnya pula. Dan yang terakhir itu ada yang namanya landasan historis. Maksud landasan ini adalah sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum. Nah, pengkajian tentang landasan historis akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dengan landasan historis tersebut, pengembangan kurikulum akan dapat menghindari kesalahan yang pernah terjadi pada masa lampau dan dapat memberi pemahaman tentang hal-hal futuristik yang harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, jadi ini merupakan peta konsep tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Nah, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. And see you.